Perkenalkan, nama saya Laila Maulida dengan NPM 2501010015. Perkenalkan, nama saya Sofia Putri Febriani dengan NPM 2501010018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh. Nah, apa sih toharoh itu? Jadi, toharoh itu salah satu konsep penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan kebersihan dan kesucian. Jadi, toharoh itu upaya menyucikan diri dari hadas dan najis dengan cara tertentu yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam agar seseorang dapat melaksanakan ibadah. Selanjutnya, pembagian hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil merupakan keadaan tidak suci yang dialami oleh seseorang dan cara mensucikannya itu dengan berwudu. Jadi, seseorang yang terkena hadas kecil tersebut harus berwudu terlebih dahulu untuk melaksanakan ibadah sholat. Selanjutnya, ada hal-hal yang dapat menyebabkan hadas kecil. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dubul dan kubul, atau buang air kecil ataupun buang air besar. Yang kedua, tidur yang terlalu nyenyak sehingga hilang akal dan tidak sadarkan diri. Dan yang ketiga, menyentuh kemaluan tanpa menggunakan alas. Jadi, hadas kecil itu cara mensucikannya hanya cukup berwudu saja, agar orang tersebut kembali suci dan bisa melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah lain sebagainya yang diajarkan oleh Islam. Selanjutnya, yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar ini keadaan yang tidak suci yang dialami oleh seseorang dan cara mensucikannya itu dengan mandi wajib atau mandi ghusli. Hadas besar ini memiliki konsekuensi berat ketimbang hadas kecil tadi karena seseorang tidak boleh melaksanakan ibadah sebelum ia mandi wajib terlebih dahulu. Jadi, orang yang mengalami hadas besar itu diwajibkan untuk mandi wajib. Setelah itu, baru dia akan suci dan dia bisa melaksanakan ibadah sholat, mengaji, ataupun ibadah yang diajarkan oleh ajaran Islam. Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan hadas besar. Yang pertama, keluarnya air mani, mau itu disebabkan karena mimpi basah atau hal lainnya. Yang kedua, berhubungan suami istri atau jima meskipun tidak mengeluarkan air mani. Yang ketiga, haid atau keluarnya darah dari rahim wanita dan biasanya terjadi pada tiap bulannya. Yang keempat, nifas atau darah yang keluar setelah melahirkan. Dan yang terakhir, wiladah atau melahirkan. Nah, jadi hadas besar itu tadi bisa disucikan kembali dengan cara mandi wajib terlebih dahulu atau mandi ghusli. Jadi najis itu segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam dan harus dibersihkan agar ibadahnya itu menjadi sah. Contohnya najis itu ada darah, air kencing, terus juga kotoran manusia. Nah, selanjutnya itu ada wudu. Wudu merupakan salah satu bentuk bersuci dalam ajaran Islam yang dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil dan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, tata cara wudu yaitu pertama membaca basmalah atau niat, yang kedua itu membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali, yang ketiga berkumur-kumur dan membersihkan hidung sebanyak 3 kali, yang keempat membasuh wajah sebanyak 3 kali, yang kelima membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali, selanjutnya mengusap sebagian kepala sampai 3 kali, terus juga mengusap kedua telinga 3 kali, membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali, selanjutnya juga membaca doa setelah selesai wudhu. Adapun tata cara mandi wajib yaitu membaca basmalah, mencuci kedua tangan terlebih dahulu, lalu membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada pada tubuh. Nah, selain menjadi syarat sah untuk sholat, wudhu juga memiliki hikmah dan manfaatnya bagi kehidupan seorang muslim, yaitu untuk membersihkan anggota tubuh dari kotoran, tetapi juga mengandung nilai spiritual karena dapat menghapus dosa-dosa kecil. Terus juga berwudu seperti wudu untuk sholat sebelum mandi, terus juga menyela-nyela rambut agar air itu sampai ke kulit kepala, terus mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan terlebih dahulu, menggosok seluruh tubuh agar airnya merata.
Selanjutnya ada mandi janabah atau mandi wajib. Nah, kenapa sih seorang muslim harus mandi janabah atau mandi wajib? Yaitu untuk menghilangkan hadas besar agar kembali suci. Tohara selanjutnya dengan cara tayamum. Jadi, tayamum merupakan cara bersuci seseorang untuk menggantikan wudhu ataupun mandi wajib. Nah, tayamum ini dilakukan jika dalam kondisi tertentu memang tidak ada air atau sedang musim kering atau musim kemarau. Secara bahasa sendiri, tayamum itu artinya menyengaja atau menuju sesuatu. Secara istilah, tayamum itu mengusap wajah dan tangan menggunakan debu atau tanah yang suci. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar tayamum tersebut sah. Yang pertama, tidak adanya air setelah berusaha mencarinya. Yang kedua, tidak dapat menggunakan air karena sakit dan kondisi tertentu yang membahayakan jika menggunakan air. Yang ketiga atau yang terakhir, menggunakan debu ataupun tanah yang suci atau debu atau tanah tersebut tidak tercampur dengan najis. Adapun rukun tayamum yang menjadi bagian utama agar tayamum tersebut bisa dinyatakan sah. Yang pertama, tentunya dengan niat untuk bertayamum. Yang kedua, mengusap wajah dengan debu yang suci. Dan yang ketiga, mengusap pergelangan tangan ataupun siku dengan debu yang suci. Dan yang keempat, tentunya tertib, yaitu melaksanakan rukun tayamum secara berurutan. Selanjutnya, di sini ada tata cara tayamum yang diajarkan oleh Islam. Pertama, tentunya berniat dalam hati untuk bertayamum. Yang kedua, menempukkan kedua telapak tangan pada debu atau tanah yang suci. Yang ketiga, meniup atau mengurangi debu yang berlebihan pada telapak tangan. Dan yang keempat, mengusap wajah dengan kedua tangan. Yang kelima, menempukkan kembali kedua tangan pada debu. Lalu yang terakhir, mengusap kedua tangan sampai pergelangan siku. Adapun hikmahnya dari toharoh yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Kegiatan bersuci seperti wudhu dan mandi wajib itu membantu membersihkan anggota tubuh dari kotoran dan kuman-kuman.